Oke. Oke, silakan Mbak. Sudah, Mbak? Sudah. Oke, selamat malam teman-teman, salam dan bahagia. Salam. Kemarin kan tugas kita yang berkaitan dengan rancangan pengembangan organisasi. Nah, tadi saya sudah share beberapa pertanyaan yang dicantumkan oleh Bapaknya kemarin, yaitu di PPT. Kita langsung saja ke nomor 1, yaitu yang berkaitan dengan metode diagnosa yang akan kita gunakan. Nah, kemarin kan kita sudah menentukan perusahaan apa yang kita pakai. Nah, berarti dalam rancangan pengembangan organisasi ini, yang pertama itu nanti tujuannya, terus struktur dalam organisasinya bagaimana, tata hubungannya bagaimana, seperti yang kita jelaskan kemarin yang berkaitan dengan pendekatan six box, yaitu ada beberapa 7 kalau nggak salah, yang ada leadership, mekanisme. Ini menurut teman-teman kita yang nomor satunya kan ini kita mendiagnosis sesuai dengan ininya kan, apa Iya Mbak, namanya? ini diagnosa. Ya. Berarti ada tujuannya, begitu kan ya? Atau gimana ini? Berarti kan di PPT-nya kan Bapaknya sudah mencantumkan metode diagnosa yang akan digunakan, yaitu six box. Berarti kita merancang pengembangan organisasi itu dengan menggunakan pendekatan six box. Berarti nanti kita harus memaparkan tujuan atau maksud yang akan dicapai dalam organisasi tersebut. Nah, strukturnya bagaimana, terus hubungannya bagaimana, reward yang ada dalam organisasi itu ada atau enggak, terus bagaimanakah kepemimpinan atau gaya kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Nah, yang terakhir itu mekanisme. Gimana teman-teman? Kemarin ini kan kita masih belum mendiagnosa ya. Iya. Yang kita pilih itu apa? Waduh. Kalau kita masih stucknya di diagnosanya kalau begitu ya. Iya. Menurut pemahamannya teman-teman ini yang nomor 1 ini gimana nih? Kalau menurut pemahamanku sih begitu. Berarti kita harus analisis tujuannya dalam organisasi itu bagaimana. Kalau menurut teman-teman gimana? Ini bukan yang kasus yang kemarin toh, tapi tentang yang wawancara untuk kedepannya ini. Kan pasti nanti tahap selanjutnya kayaknya kita membuat rancangan gitu deh. Rancangan perusahaan yang kita gunakan kemarin, yang PT Gojek itu kan, kita punya kan kemarin perusahaannya itu. Oh, kalau begitu aku tak pilih yang itu aja, metode diagnosanya. Kalau untuk yang di Gojek itu kan tentang yang apa itu, diagnosis individual dan grup behavior. Kalau aku. Oke. Mungkin teman-teman bisa lihat coba di PPT-nya atau di mana kan yang kemarin itu yang dikirim sama Pak dosennya. Kan ada beberapa pendekatan tuh tentang metode diagnosanya kan. Jadi teman-teman bisa lihat kalau aku tuh yang nomor 10 itu, yang diagnosis individual dan grup behavior. Berarti nanti kita membuat intervensi gitu secara berkelompok gitu ya Mas ya?
Kalau yang ini apa namanya? Pendekatan behavioral, ya. Iya, iya. Oh, oke. Aku sih setuju. Kalau teman-teman yang lain gimana? Aku juga setuju sih itu. Tapi untuk ke depan maksudnya pendekatannya seperti apa aku juga belum paham. Cuma yang aku nangkep tuh seperti itu. Soalnya yang aku lihat kalau macam di Gojek kan mereka kan kerjanya kan nggak cuma di satu tempat kan maksudnya mereka ngurusin ada di kantor ada juga yang di lapangan gitu. Hmm. Jadi saling saling terorganisir gitu. Berarti dari Mas Dewinya tadi ada dua ya pendekatan yang akan digunakan untuk merancang pengembangan organisasi yang kita pilih. Begitu maksudnya. Berarti tadi apa tadi Mas? Biar Itu satu itu pendekatannya satu. Cuma satu. mencakup dua. Jadi individual apa tuh? Lupa lagi apa Ya, namanya. bentar. Saya tak catat dulu ya biar tak masukin ke laporannya nanti. Oke oke. Astaga. Tadi pendekatan apa? Ya, Fiora. Diagnosis individual Mm-mm. dan grup behavior. Tapi misalnya Oke, sewaktu-waktu kalau berubah ya nggak apa-apa ya. iya. Kan ini Hmm. hanya ini dulu kan. Berarti sudah ya, yang nomor satunya udah. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu yang berkaitan dengan data apa yang akan dikumpulkan. Kalau menurut saya sih karyawannya Iya, karyawan. atau ya yang dibutuhkan nanti data yang kita gunakan nanti karyawan aja ya. Biar ini Karyawan kan ya. iya. Iya kan ada dua Hmm. pilihan. Berarti kita ambil yang karyawan. Di sini sih ada banyak sih. Yang pertama itu manajemen karyawan, organisasi, Oh iya. dokumen organisasi, dokumen aturan-aturan pemerintah berarti banyak sih. Di sini ada berapa pilihan? Ini ada 6. Kalau menurutku yang karyawan aja ya yang kita pilih. Atau teman-teman lain ada pendapat lain yang di nomor 2-nya ini? Gimana Mas Dewi? Gimana Mbak? Yang nomor 2 ini Mas pilih karyawan apa manajemennya apa dokumen organisasinya? Kalau karyawan kira-kira contohnya seperti apa yang kita pilihnya nanti untuk apa? Kalau menurut pemahamanku sih berarti kita misalnya nih kita pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Nah, nanti kita wawancara dengan ininya karyawannya atau gimana sih ini? Nah, maksudnya itu permasalahannya gitu loh. Berarti cuma tentang kesenjangan antara karyawan satu dan karyawan lain gitu doang ya. Kalau yang ambil yang karyawannya. Iya, Oh, ya udah nggak apa-apa. itu sih. Karyawan. Hmm. Mbak Nurul, benar ada tanggapan mungkin? Tadi mau masuk kayaknya. Nurul Nggak mana? ada ya? Oh, ya. Nurul Faiza, Nurul Faiza. Oh, enggak sih. Aku sebenarnya enggak terlalu paham yang itu. Coba lanjut. Aku juga bingung sih, tapi menurut pemahamanku sih begitu. Berarti nanti Nah, data yang kita butuhkan itu dari karyawannya. Mungkin itu yang dimaksud kali ya. Yang dari itu bukan sih yang kita screen WA-nya. Iya. Iya. Yang itu. Mungkin menurutku sih itu
Mungkin lebih ke subjek yang kita butuhkan ya. Mm-mm. Oh ya Mungkin. Mbak, ini berarti tadi kan kita kan apa tadi Mbak Nurul bilang yang karyawannya itu. Kalau yang karyawan yang di kantor apa yang di lapangan? Di Yang di lapangan lapangan itu termasuk karyawan apa bukan sih? masuk, menurut aku masuk aja sih. Kan itu kan dari bagian Masuk. kan masih bagian anggotanya. Bukan orang ketiganya. Apa? Bukan orang ketiganya dari pihak Gojeknya. Apa orang yang langsung dari Gojeknya? Cuma sih aku juga kurang nangkap juga kalau Gojek nih. Tapi menurut aku itu masuk bagian karyawan. Karena Karyawan. Oh ya udah. mereka itu bekerja dari itu kan bekerja dari bagian perusahaannya Gojek. Jadi Oke oke oke. Kita lanjut ke nomor 3 apa gimana? Yang ketiga itu tentukan metode pengumpulan data. Kalau menurutku sih wawancara, apalagi kan sekarang online ya. Jadi kan wawancaranya bisa online kan. Kalau observasi berarti kita harus terjun ke lapangannya dong. ya, Kalau sih Alangkah baiknya sih Mbak lebih langsung kita temuin orangnya biar datanya tuh lebih konkret loh. berarti kita pilih yang wawancara atau observasi. menurut aku sih wawancara nggak sih? Situasi gini. Soalnya ini sih ada banyak pilihan, ada wawancara, observasi, diskusi kelompok, studi dokumen, skala, angket atau kuesioner, dan psikotes. Itu kalau menurutku sih aku pilih yang wawancara. Oh ya, wawancara. Kalau angket kayaknya untuk orang kerja di lapangan kayak rada susah ya. Iya. Iya, iya, betul. Ya wawancara berarti. Berarti wawancara. Yang keempat itu, yang nomor 4, susunlah alat pengumpulan data yang akan digunakan. Tadi kan pengumpulan datanya kita menggunakan wawancara ya. Berarti nanti itu kita harus membuat pertanyaan, daftar pertanyaan gitu loh. Iya kan? Alat dan bahan. Kan tadi kan kita udah pilih pengumpulan datanya kita menggunakan wawancara. Nah, berarti otomatis kan wawancaranya itu kita harus buat dengan pertanyaannya. Iya, siapin itu dulu apa bahan mentahnya. Pertanyaannya aku udah catat sih beberapa tadi. Oh, sudah. Nanti tapi ini belum fix sih, nanti taksir ke grup ya. Nanti soalnya aku tulisnya 23 pertanyaan. Oh berarti tinggal dipilih aja ya. Ya, oke. Nanti tak ke grup. Ya Mbak. Berarti Oke. pertanyaannya udah ada. Pertanyaannya udah ada, tapi aku masih bingung kita pilih yang mana. Yang cocok gitu loh maksudnya. Oke oke. Mungkin tapi Mbak Itu Pratiwinya Atau diskusiin sekarang aja itu. Apa pertanyaan wawancaranya? gimana Pak? Gimana, Ki? Pertanyaannya, Mbak, bahas di sini apa gimana? Bentar. Nah, copy aja di ini ya, di WA group. Bentar. iya Mbak. Kalau bahas di sini terlalu lama nggak ya? Kalau di WA kan kalau di sini biar bisa langsung. Biar atau gimana? Bahas beberapa aja yang intisarinya aja. Sekiranya itu nanti kan kita bacanya semuanya kan baca sendiri. Nah terus kita lihat kira-kira mana yang janggal aja gitu aja. Yang kiranya cocok apa yang gimana gitu. Beberapa aja dulu. Buat jadi gambaran kan mungkin paling. Ya, oke. Kita tunggu itu dulu Mbak Seranya.
Teman-teman, saya sudah share di grup ya pertanyaannya. Nanti kalau ini silakan. Kalau yang merasa nggak nyambung gitu, silakan. Coba baca dulu beberapa yang mungkin ya. Kalau nomor 1 sih aku udah bagaimana pendaftaran pengemudi Gojek. Mbak, Mbak Sarah, Iya, Mbak. itu kan kita kan nanyanya kan ke orang itu kan individu kayak bapak-bapak gitu kan. Nah, menurut aku pertanyaannya itu mungkin merekanya lebih ngerti kalau seputar merekanya. Nah, kalau ditanyanya kayak yang PT Gojeknya didirikan kapan, mungkin kebanyakan susah ya kalau cari riset kayak gitu. Mungkin juga nggak tahu juga jawabannya. Jadi kayak yang kalau itu, kalau pendaftaran, nah, persyaratan, nah itu kan masih Berarti yang kedua, iya, kita pakai yang nomor 1, 2, terus 3 juga ya? ya 4 menurut aku kurang. Gimana kalau teman-teman? Iya sih, kalau menurutku sih Kalau monggo Mbak, monggo Mbak. silakan Mas, silakan. Kalau aku sih lebih ke permasalahan sih. Tapi di sini juga kan ada tentang permasalahan toh. Jadi kita bisa pilih. Nah, itu sih kalau aku Berarti melihat ke lebih ke permasalahan aja daripada macam pendaftaran kalau aku. iya kan di sini yang 8, 9, 10, Ya, itu 11. ada itu. Nah, ada. Iya. Dan ke situ aja nggak sih kalau menurutku permasalahan Iya. yang mereka alami gitu, kendala-kendalanya biar kita tahu gitu kan. Terus kalau menurutku sih Mas, yang nomor 7 juga termasuk. Kita harus tahu kan pendapatannya mereka sehari-hari gimana, berapa. Nah, ya. Nah, Kalau itu kan bagus juga itu. Iya, itu nomor 6 Berarti yang itu masuk nggak sih? 16? saya Iya. 1, 2, 3 termasuk 4, 5 nggak usah ya teman-teman. Iya. Terus yang nomor 6 dipakai nggak? Pakai sih. Itu masuk aja. pakai sih. 6, Bapak Ibu 7, pakai 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Iya. Iya. Oke. Terus Nomor 13 menurut aku kurang masuk. 13 sama 16 oke, sama 17. Mas. 13 tidak. 13, 16, 17 menurut aku kurang. Oke, bentar, Mbak. Iya, 16, 13. 13, 14, 17. Ya. 13, 16, 17. 13, 15, 16, 17. 13, 16, Oke. sama 17. Oke. Terus 18, 19 dipakai aja ya teman-teman. Atau gimana? Kalau yang 18 aku sih enggak sih. Iya, kurang sih aku juga. Kalau tarif itu kan tergantung itu ya. Iya. Jarak dekat Mm-mm. jauhnya kan. Oh, oke. Berarti 18 enggak. Oke. 19 Masuk tidak? enggak. Jam kerja. Iya. Iya. 19 sih aku setuju. Terus yang berikutnya itu 20 juga masuk menurut aku. 20 juga ya. 20.
Oke. 21, 22, 23 nggak usah ya? Iya. Atau gimana? Ya Mbak, nggak usah Mbak. Oke. Ya. Berarti sudah ya teman-teman. Yang terakhir itu gimana sih? Submit rancangan pada sistem yang telah disediakan. Iya, maksudnya gimana ya? Submit rancangan. Submit. Aku nggak paham yang kelima ini. Maksudnya submit kemana gitu loh? Mungkin kirim kali Mas ke bapaknya. Iya paling mungkin. Apa Kirim datanya maksudnya itu? kirim formnya atau gimana? Yang kelima mungkin lebih ke bukan pertanyaan sih kalau menurutku. Atau gimana sih yang nomor 5 ini aku juga nggak. Submit rancangan pada sistem yang telah disediakan. Mungkin itu. Mungkin yang dari yang subjeknya tadi, gimana sih? Maksudnya itu, bentar. Udah pusing Mbak, udah pusing Mbak. Tanya aja nggak sih besok mendingan sama dosennya nih. Mungkin Apa itu macam ya, angket begitu? menurut aku, masukan kita terhadap perusahaannya. Oh iya. Lagi engage gitu. Ulang Mbak. Kenapa Mbak? Itu menurut aku kan kayak masukan dari kita terhadap perusahaan yang dari karyawan yang telah kita ambil peroleh datanya. Terus Oke. sistemnya seperti apa yang dijalankan gitu ya? Iya, masukan sekedar saran gitu loh. Ibarat Ya. habis buat makalah. Misalnya kayak menurut apa sih? Maksudnya masukan dari kelompok kita kan ya. Arti bagaimana biar organisasinya hidup begitu. Iya. Supaya oke. Tapi ini menurut kita kan wawancaranya kan karyawan satu doang gitu ya. Ini kalau menurut aku kalau masukan ke perusahaannya kurang tepat. Jadi ini lebih ke masukan ke subjek yang kita peroleh datanya. Oke. Kalau menurut Mbak Nurul Pratiwi, masukan yang tepat untuk ini gimana Mbak? Untuk organisasi yang kita pilih kemarin itu gimana? Untuk subjeknya maksudnya. Subjek yang kita pilih kan tadi sudah ini kan, tadi yang kita pakai itu subjeknya itu karyawan. Nah, menurut Mbak Nurul Pratiwi, masukan yang tepat untuk gimana? Masukan yang tepat apa ya? Cukup itu mungkin ya? Halo? Ya, Mbak. Mungkin cukup itu aja dulu Mbak. Mungkin Oke, gitu aja dulu ya. Nanti kita lanjut ke laporannya aja kali ya. Untuk diskusinya mungkin itu dulu. Iya. Guys, ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke, udah tutup aja kali Mbak. Udah. Kita langsung ini aja di WA group kalau misalnya ini. Oke. Ditutup ya dia.
Iya.